Demikian bunyinya. Dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukuman Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, tetapi kita yang mau untuk melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Salam. Selamat Tanai. Salam. Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Pentakosta. Selamat Tuhan sudah mau jawab. Selamat hari Pentakosta. Puji Tuhan, ini hari untuk kesekian kalinya di seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari keturunan Roh Kudus, memperingati hari keturunan Roh Kudus, yaitu Hari Raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat di Galatia yang dituntun oleh Rasul Paulus, yang dibimbing imannya oleh seorang Rasul Paulus. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita menemukan beberapa hal yang merupakan hal-hal yang suka dibuat oleh jemaat di Galatia. Dan hal-hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan rupanya Bapak Mama, hal-hal ini juga akrab dengan orang Rajua gitu. Tai ain man lair hala rokakol daun Galatia, ya rokakol ma daun Rajua. Hukum 11-12 daun Rajua, daun Galatia. Kalau kita lihat, ada bacaan di ngadil di bahwa orang-orang Galatia adalah orang-orang yang sudah memberi diri untuk hidup di dalam Kristus, yang sudah dianugerahi oleh Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus. Tetapi apakah dalam berjalannya iman mereka, dalam keberlangsungan hidup mereka, apakah benar-benar orang-orang ini memberi diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus atau tidak? Ataukah hanya sebatas setelah dibaptis, setelah disidi, habis itu neo tejot kah kolmi tejo mamar pedo deo langsung makarahajat neo di lujo amare lidau Galatia. Dan itulah kenyataan yang terjadi di Galatia.
Jemaat di Galatia malah rupanya semakin sesat. Bukan hanya untuk melakukan keinginan daging berupa hal-hal sederhana, tima takako maldim rejua, ambil pesta pora, nginum mawo, muhir rokok, truru eladoi, wiedo beli donga anginu tentu anak yang among daramu. Ambil hengel jog gewe gera pesta kako dong jasukuran, amare. Amare dong Galatia ada atau kako bangare. Bahkan orang Galatia memilih untuk menaati hukum Taurat dibanding dengan apa yang Kristus mau. Kalau hukum Taurat memang hukum yang ada di dalam agama Yahudi, tetapi yang ada di dalam kekristenan adalah hukum Kristus, hukum kasih yang ada di dalam itu buah-buah roh. Hidup orang Kristen bertujuan untuk menghasilkan buah roh itu, bukan hidup untuk ikut hukum Taurat. Rasul Paulus bilang begitu di jemaat di Galatia. Agar jemaat di Galatia tidak kehilangan fokus, tidak kehilangan arah dalam beriman. Iman mereka harus fokus kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah naik ke surga dan menganugerahkan Roh Kudus, dan kita rayakan bersama hari ini. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Pak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal pertama, kita belajar bersama dari kisah orang-orang Galatia. Menjadi orang Kristen yang merdeka tetapi bertanggung jawab. Menjadi orang Kristen yang merdeka tetapi bertanggung jawab itu seperti apa? Hikih deol di benar bacaan ini, orang-orang Galatia rupanya tidak memerdekakan diri. Kenapa tidak memerdekakan diri padahal Kristus sudah memerdekakan? Allah kema pegole, pemau la deo, pemohol deo. Taplara roh Kristen Galatia rupanya masih terikat dengan dosa. Itu artinya Kristus berusaha membebaskan, tetapi orang Kristennya tidak mau memberi diri untuk dibebaskan dari dosa, karena masih mau hidup di dalam situ. Jadi Rasul Paulus bilang sudah merdeka. Itu. Allah kema pemaul deo, pemaul deo. Allah kema maun halan el deo. Dan oleh bermada dari hukum Taurat, karena menjadi orang Kristen adalah merdeka dari itu aturan-aturan duniawi. Seperti kalau hukum Taurat tuh ada aturan sunat, aturan tidak boleh makan daging babi. Hari itu mereka akan suka makan daging babi. Jadi misalnya terikat hukum Taurat hidui gimana? Allah akan terbebas boleh mengikat diri, mana hal-hal aturan duniawi raspele mer. Ikirnya diri najo jam-jam tapi dutu mana? Era perseksuan doa berahi mara waskita nili iya dot nyamik nana iya dot tengah ada wawi marana. Tidak seperti itu juga. Kalau kita mampu beli, intinya ingat hengen kebutuhan utama dengan anak-anak mari jangan sampai hengen anak lelawe dia doh hengen oki hadir erang elut ngai kau. Nah nender hala doh hikir erang mando erok rihi muhik nana ne mari nyamik nana ne mari muhir nai hala doh. Dan Yesus sudah terbebaskan, dan Rasul Paulus sudah terbebaskan di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari semua itu ikatan-ikatan hukum. Jadi tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi aturan-aturan seperti itu yang mengikat manusia. Tetapi rupanya orang Kristen kalau mau merdeka juga dari hidup bersama Kristus. Nah ini yang sulit. Karena Kristus yang memerdekakan, maka hidup harus di dalam Kristus. Kalau hidup tidak di dalam Kristus, berarti tidak jadi merdeka. Karena yang memerdekakan adalah Kristus. Kalau mau untuk hidup di luar Kristus, berarti terus terikat dalam dosa. Berarti kita tidak menghargai penebusan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Sampai di titik ini, Bang Mama dan saudara-saudara, menjadi orang Kristen memang merdeka. Memang iya di tengah nyamik nana. Tengah ada wawi mari. Lah udah kayak hukum Taurat dan tapulara, tahine bekakol din murmadadi harus tak sesuai dengan nyar deideo. Harus tak terus berpaut pada pohon supaya itu ranting-ranting bisa berbuah, bisa berbunga, berbuah yang baik. Kan Yesus Kristus adalah pokok, adalah pohon utama dari iman kita. Igiro mahu ani dirating pohon ne amiklai ro alama tehek bisa
bisa doke kelahir madet erang bueng bila. Bisa doket menghasilkan sesuatu tengah. Marel mamur mada dorewa. Bisa doke kita membuahkan damai sejahtera sukacita, kelemah lembutan. Ne, higiro do terpaut teru bermada di darah Kristus. Higiro do menghargai di pengorbanan Kristus. Higiro wali tapi kakonya di murid darah bermada di. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang mempertanggungjawabkan pada apa yang Tuhan mau. Jadi hidup harus terus berpadanan pada apa yang Tuhan mau. Supaya ini buah-buah roh yang ada di ayat 22, 23 itu bisa untuk kita hasilkan. Karena menjadi orang Kristen harus menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah roh begitu. Mungkin Capik ada keseleo beberapa kali omong buah-buah, tapi sebenarnya buah saja. Nanti coba Tuhan pulang le omong buah-buah roh, Capik yang khotbah. Capik minta maaf, sebenarnya buah saja, bukan buah-buah roh. Kenapa buah saja? Rasul Paulus tulis buah di sini, bukan buah-buah roh, karena di dalam satu kehidupan kita ada berbagai macam rasa di dalam satu buah itu yang kita hasilkan. Yaitu rasa itu berupa damai sejahtera, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, sukacita. Itu adalah rasa dari satu buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Dan tujuan hidup orang Kristen harus sampai di tahap itu. Lalu yang kedua, Bapak Mama dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti menjadi milik Kristus Allah ke mesalipkan keinginan daging roh dai dita dai gamihan nya dai dinem rob kahkolin nya dai Allah ke disalibkan bersama Tuhan Yesus. Sudah ditebus kita. Sudah tidak ada lagi seharusnya itu keinginan daging. Jadi setelah kita mau menjadi orang Kristen, maka pemberian diri itu harus terus dilakukan. Supaya yang menonjol dari hidup kita bukan keinginan daging kita, tetapi hidup kita yang memberi buah. Hidup kita yang menampakkan buah sebagai wujud dari kekristenan. Contoh paling sederhana Mama dan saudara-saudari. Kita sebagai orang Kristen tetapi habis dibaptis dengan sidi dan tidak mau untuk melakukan, menghayati pemberian diri itu dalam setiap langkah kita. Contoh paling sederhana adalah ngin mau misalnya. Higi mone hegi ngin mau. Pasti lihi amohe. Uling nginu ama mane. Tapi nani bah nginu hudi mai bulan nyanya. Muti. Hek muti urko. Nai na go hek lamja irame-rame to. Vie berma. Nginu urko nai. Nai nani. Perasaan higirot aku. Harus maket nginu menghargai. Aari na dine makernyole. Agori nginore. Bare putar-putar terus. Anak dakrahi mau na modal daramu bluleng anak iam. Derahadui anak iamu. Itu berarti mengikuti keinginan daging. Kalau perasaan kita yang kita rasa itu menghargai sesama, padahal menghargai dalam hal yang tidak baik, itu keinginan daging. Itu kita tidak mampu menguasai diri. Itu berarti buah roh penguasaan diri itu kita tidak mampu hasilkan. Karena kita rasa menghargai, padahal orang yang menghargai itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu menguasai diri. Mampu dol dikuasai perasaan ingin padahal dia mau alasannya bawa menghargai, padahal berada era tema. Contoh wala mama dan saudara-saudari dan bermada di pesta pura. Alam tekankan malang majelis di midama bahwa ibadah persiapan pesta pura meraja ida tertera pesta porane. Karena mama saudara-saudari higim syukuran dau rihideng pesta rihideng makan dibandingkan dengan syukuran dan berdoanya. Itu terbukti. Kalau Capik pimpin syukuran, patah bakya bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan sesuatu kebaikan di dalam sebuah keluarga.
Ni dau romjet ini na bon, dau tuan rumahnya misalnya. Hanya ne dau ro benar-benar berhubungan langsung masuk kurang newe. Nero arin tanam barra, rinam tanam barra. Adik sepupu kandung man. Piadok ya deh. Piadok. Dengan tamu beberapa orang mungkin mata kota dari jangak hari terdekat. Yang daurinya garo dari matahari belum terbit sampai sejam 5-4 sore. Jam mandi nih hari. Jaganya mungkin mau korang bayi dua ke. Seharusnya jadi ket balik amu lagi wai. Tapi lara pehi udu kok. Tah. Era kamu aweng lai. Pehi udu kok jingan. Pehi udu taku ju pendeta capi majelis dekat. Tai ke merah. Kaget. Yung ko do hey pendeta capi. Pahe kejot dai na ko pas janga. Udah mau kejot atau piri na ko hari. Pa janga apa dai makejot. Nah itu yang salah. Yang perlu diutamakan adalah persekutuan kita dalam berasa syukur itu. Bukan maketa dai jono li do mak aari jono. Karena jo era majo dai atau anak. Kita hanya mencari muka terhadap manusia. Bukan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu kembali lagi. Kita melakukan keinginan daging. Jadi daging yang telah disalibkan tadi kita ambil kembali untuk dipakai. Kita mengabaikan buah-buah roh itu. Kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan kita dalam persekutuan itu. Contoh lain lah Bang Mama dan saudara-saudari. Pernah satu kejadian. Pimpin ibadah Jom. Pimpin ibadah terus era hedau majelis. Raja Dida. Era hedau majelis. Pada ibadah-ibadah kan, sementara ibadah era doa syafaat kan. Majelis na di pata amin pedok kem era. Bale lang majelis ruan. Majelis ruan na nining hani ruan la lui do kalot to. Ay semangat no deli lo do hari ay tadeng na lang. Majelis ruan paling kuat suara pas menyanyi yang angkat semua pujian tu di mana bale. Hado inai boleh bahani tertera ina capi ke hadian. Ini majelis ruan. Ne ariun rinau ne mo ne amaur na ne boke no do ai penting madara lai bui ihi no do ai penting dar lai bui ye ngaan ni nur tap atol si boke ro gulno yar hari hikiro do baka adi do kedu hidet bui ihi ai nanjo oh mare hadi nanjo do ai penting madara acara adat deh nanjo. Makiri hukuta terdailah deh kayak no terdai no tapi eram ibadah berdekah menuhudi mari dan ada cek hari itu tanya Abu Miha di pet kelam no bahwa benitnya amat kita dekam hari padahal hatinya sudah mendua dari awal. Untuk apa? Tidak perlu lagi datang munafik dengan Tuhan atau munafik dengan capik mungkin. Kalau munafik dengan Tuhan sia-sia Mama. Mau cari muka di Tuhan sia-sia karena Tuhan lihat tembus sampai hati-hati. Mungkin kalau capik munafik dan capik bisa, tapi kan tidak bisa membaca hati dan pikiran manusia. Kalau munafik dengan Tuhan percuma karena Tuhan melihat tembus sampai hati. Kalau kita sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan lalu hati kita sudah ada di tempat lain. Kalau ibadah belum selesai, kita bangun dan jalan untuk mengurus sesuatu dan itu bilang bui ihi daur made. Kita santar mengerti bui ihi daur made itu dalam rangka apa gitu ya. Tapi itu bilang budaya rejua. Beta bukan mau melecehkan budaya rejua. Tapulara dara awe pe abu ding deo. Kalau hianatil di deo di hanya untuk urusan daur made. Padahal firman Tuhan sejelas biar orang mati urus di diri sendiri. Orang hidup urus luku hidup untuk berkenan dengan Tuhan. Bukan diurus orang mati pu hidup. Karena orang mati sudah tidak hidup begitu. Apalagi. Atau mungkin darui hidup pemaneng angari. Nah ini lagi. Pemaneng angari tahai pintar teradi daurah juang. Menghargai hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dan budaya kita. Tetapi seringkali dalam semuanya itu. Amidor ganatia maki. Nah tertera nanti menghargai hukum Taurat.
Tapi di lain sisi dalam penghargaan terhadap hal-hal seperti itu, kita malah mengkhianati Tuhan kita. Dan dalam titik seperti itu, kita seharusnya sadar bahwa pemberian diri kita untuk dituntun oleh Roh itu sudah sia-sia. Karena tidak dihidupi. Pemberian diri tidak hanya habis orang tua mengaku pas bawa anak baptis. Tidak hanya habis pas anak Sidi bilang mau mengikut Kristus. Tidak habis sampai di sini. Tapi pemberian diri itu harus diwujud nyatakan, harus dibuktikan, ditunjukkan dalam laku-laku hidup setiap hari. Mokodo di awen hari. Mokodo di laku libdai we. Laran murimada di helok dong helok. Harus tak beeloli bahwa di benar-benar dau rawai tadi dituntun oleh Roh Kudus. Pikir do mikir toil daur ni deh daur benar-benar mau menghidupi Roh Kudus. Roh Kudus ni teo do kalel jingjamang rinal mi hari. Alama vie kela murid Yesus Kristus. Alama utus ke rai itu gue tak tahu ludu. Rone ke mangi udi murid kelora di masing-masing darah murid mada di helok. Bahkan ada bayi ngadul di era mah. Nah laudi. Tinggal bagaimana di mau memberi diri untuk kehadiran Roh Kudus ini benar-benar tampakkanlah di dalam murid mada. Karena kan kadang juga di dalam Kristen tadi gagal memahami. Gagal pahamnya karena ibadah ni deboke erang Roh Kudus. Tiki ibadah mah hidebo. Pi ada Roh Kudus ni juga lo done namo. Mampirlah dengar doaku, datanglah sumber rahmat, tenanglah kini hatiku. Harre betul. Pi ada lilo dor gagal. Do lilo dor pakai musik ro bagus-bagus ro kuat-kuat hedai nam tiba-tiba erang Roh Kudus tercurah dai tiba-tiba pingsan gara-gara kemasukan roh. Nah itu pemahaman yang salah tentang Roh Kudus. Roh Kudus ada pada setiap orang, pada setiap hidup kita. Teodot kale mereka, teodot kale yo. Tapi tinggal diweke mau tidak untuk menjalin hubungan baik dengan Roh Kudus. Karena dia sudah ada di situ. Tinggal kita memberi diri untuk hidup berpadanan dengan dia hari lepas hari. Karena kadang-kadang di mana? Pura-pura na lah ibadah. Persekutuan doa ni dari gagar erang Roh Kudus. Seolah-olah ni Tuhan Allah pilih kasih. Kuguma era roh era Roh Kudus ni. Mahedau era Roh Kudus pi adon dorwan. Gagal pahamnya kita di situ. Roh Kudus untuk semua orang Kristen. Kira marina jama jo ahli jo. Lo merasa bahwa gitu pak jadi ngadiran tak terkabul ledeo. Pi adomun de Roh Kudus. Anindo terus pia. Jangan sampai selama ini kaget-kaget sabar undang Roh Kudus. Kaget-kaget jebdailing Roh Kudus. Mata kota dui huli ke kalen Roh Kudus nih mah jebdailing Roh Kudus. Padahal helok oi ramah lau. Tapi lah rahi giros nan murmada nih. Wai data toin Roh Kudus nih. Itu berarti kita lagi yang salah memahami. Karena kita hanya mencari saat kita butuh. Dan kalau memang Tuhan sudah menentukan jalannya seperti itu untuk membuat kita belajar, kenapa tidak? Kenapa kita menjadi manusia yang egois? Saat butuh harus kasih jawaban sekarang. Baru di saat tidak butuh, Roh Kudus tuh sampai apa? Pikir orang iya bukui kau dah buruk rai kau dah lobak rai kau dah mol rai kau lega ada kau dah pas dahi marah. Ada kau ibadah dahi marah pai huru mandat. Kumarui jadi peduli dadak mata kotak keloi tepat era tetoin Roh Kudus. Makanya gara-gara kehidupan kebiasaan seperti itu huku dan hidui hulikan-hulike, makanya eran pemahaman tumbuh bahwa Roh Kudus itu harus dicari di ibadah-ibadah tertentu. Roh Kudus itu harus dicari di tempat-tempat tertentu. Roh Kudus itu harus berdoa di orang-orang yang ada karunia roh begitu. Seolah-olah Tuhan tidak menjalin hubungan pribadi dengan saya dan saudara. Dan hanya orang-orang yang punya karunia dalam tanda kutip itu yang bisa untuk menggerakkan Roh Kudus. Lalu Tuhan kita adalah Allah yang adil. Tapi kembali lagi, apakah selama hidup kita
kita menjadi umat yang adil atau tidak. Jangan sampai kita hanya mengharapkan semua yang baik dalam hidup kita, tetapi hidup tidak pernah mau untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam hidup kita masih mengutamakan apa yang membuat kita senang. Apa yang membuat kita merasakan sukacita yang sementara, yang semu, hemlila memang. Kalau orang mau mendapat sukacita yang kekal, maka hidupnya harus siap untuk ada suka dan duka, karena itu warna kehidupan. Dan dalam menghasilkan buah roh itu juga hidup harus ada itu proses suka dan duka. Kalau hidup suka itu terus-terus, maka itu buah roh dong tidak akan bisa dihasilkan. Itu buah roh tidak akan bisa menjadi hasil yang dicapai oleh kita. Karena mungkin yang kita capai hanya itu sukacita terus-terus. Sementara itu penguasaan diri dong tidak kita capai. Karena Tuhan kan hanya kasih senang-senang. Jadi mari menjadi orang Kristen yang tahu, yang sadar betul bahwa Roh Kudus itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sudah dicurahkan untuk semua kita. Bukan hanya untuk majelis pendeta Cafik. Untuk semua kita. Bahkan untuk adik sekecil itu. Untuk semua kita, Roh Kudus itu ada. Bagaimana kita yang sudah memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita yang sudah mengenal Tuhan dengan hati dan pikiran kita. Kita mau untuk terus-menerus mengundang Dia berperkara dalam setiap hal yang kita alami dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mau untuk terus menjalin hubungan baik dengan Dia. Jalin hubungan baik berarti berdoa tidak kaget-kaget. Dan kalau berdoa, ingat setiap hari berdoa. Boleh patah duit berdoa. Menjalin hubungan baik dalam hal sederhana itu. Ibadah-ibadah harus untuk terus kita ada di dalamnya. Dan tanpa kita sadari, era di dalam persekutuan hati, lalu kita mendengar tentang firman Tuhan terus-menerus, maka firman itu akan mendarah daging dalam hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, ada yang ngaprek ke dimere, era dengi pertahanan. Pekerjaan roh itu akan nampak memang dengan cara menegur kita. Pasti era ngedidit tenot jaga layu apa, atau ngedidit lama kedin jaga layu apa. Era lim dar ada yang ngedi layu halau. Lam halau termacun ngani ama. Lam jom. Ul jaga jonat ibarat halau nadi. Pasti era mana ulim dar ada di. Itu adalah wujud dari pekerjaan roh itu. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk mengikuti itu. Yang baik, yang benar itu adalah hasil dari kita setia kepada Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kita sudah disiplin. Dia sudah tahu apa yang baik dan benar. Dan ketika kita mau melakukan yang salah, hati dan pikiran kita yang dituntun oleh roh itu akan memperingatkan kita. Itu salah, itu tidak boleh. Harus begini, harus begitu. Yang baiknya seperti ini. Karena kita sudah setia dalam ibadah-ibadah. Karena kita sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memberi diri untuk memahami firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu di dalam Roh Kudus akan terus menuntun hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Pengakuan iman Rasuli, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dalam kata dan nada dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280, aku percaya. Yang
silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Persembahan jemaat.